Baik Pak Sudur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sudur. Selamat pagi. Ya, Pak Sudur, kemarin kita sempat janjian kalau saya akan supervisi kepada Bapak nanti alurnya itu ada alur pra observasi, kemudian observasi di kelas, Pak Sudur mengajar, kemudian pasca observasi Pak. Nah, pasca observasinya ini nanti kebetulan akan ada PP pengajar praktek dari saya yang biasa datang itu Pak, itu akan ikut serta gabung dalam pasca observasi Pak. Ya. Terima kasih ya Pak Sudur ya sudah mau untuk nanti kita belajar bareng-bareng. Saya juga masih tahap belajar juga. Untuk kali ini Pak, kali ini kita akan melakukan pra-observasi dari kegiatan supervisi. Kegiatan ini hanya bertujuan semata-mata untuk mengembangkan diri Pak Sudur sebagai guru mata pelajaran PAI bahasa Arab di kelas. Ya, nanti kelas mana Pak yang mau di supervisi? Kelas 7. Kelas 7 ya. Mata pelajaran PAI. Mata pelajaran Agama Islam dan bab 6. Alam semesta sebagai tanda kuasa Allah. Alam semesta sebagai tanda-tanda. Baik Pak. Dari kegiatan pra-observasi ini Pak, tujuannya Pak Sudur pengennya anak-anak itu nanti bagaimana Pak? Ketika di kelas. Keinginan dari saya, tapi ini kan kembali dari strategi bagaimana menangkap keinginan dari saya. Sebenarnya saya ingin menggiring saja. Yang pertama, tetapi bertahap, tidak langsung kemauan siswa langsung tidak. Walaupun ini sesuai dengan kurikulum mereka, tapi siswa itu harus perlu diiringi. Yang pertama, dalam bab ini alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah ini merupakan puncak dari tujuan, yaitu menjiwai bagaimana Allah itu menciptakan alam semesta. Itu merupakan tanda kekuasaan. Jadi bertahap, yang pertama melalui pembelajaran tutor sebaya. Jadi yang pandai itu saya sebar buat kelompok yang pandai membaca Al-Quran, saya tempatkan ke kelompok-kelompok yang lain. Kemudian yang tutor itu membaca dan memimpin kelompoknya, tentunya dengan sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya bacaan gunnah. Hukum bacaan gunnah itu ada nun tasdid, itu harus dengan nun tasdid. Kemudian siswa harus bisa juga mempraktikkan, bukan cuma membaca, mempraktikkan dengan cara menghafal Quran surat Al-Anbiya. Itu cuma 1 ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54. Dan setelah itu memasuki memasuki keilmuannya, ilmiahnya. Yang pertama yaitu sesuai urutan, yang ketiga itu menggunakan pembelajaran inquiry. Bagaimana siswa itu menelaah kandungan arti surat itu apa, bisa ditelaah, bisa ditafsirkan sendiri. Tentunya dengan menerapkan kepada akhlak terpujinya. Kemudian menggunakan metode diskusi. Nanti bagaimana apa saja pesan-pesan di dalam Quran surat tersebut dan hadis-hadis Nabi Muhammad yang tentang menguasai ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang penting. Dan yang terakhir, siswa itu kami arahkan untuk menghasilkan sebuah produk melalui pembelajaran berbasis produk, membuat karya teks doa.
Teks doa itu yang dipakai biasanya di upacara-upacara ya Allah, yang maha pengasih kasihanilah kami, seperti itu contohnya. Teks doa pada bulan berisi rasa syukur atas penciptaan Allah semesta yang indah dengan benar. Itu nanti ada rubrik penilaiannya masing-masing dari metode pembelajaran tersebut. Itu saja. Iya. Iya, baik. Oh, berarti tujuannya Pak Sudul ini mengarahkan anak-anak aktif ya, aktif di dalam mengikuti materi ini ya Pak Sudul ya, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah ini ya. Betul-betul anak-anak harus benar-benar menjiwai, tadi Pak Sudul sudah menyampaikan, dan kemudian anak-anak dapat mempraktekkan Dan menerapkan. ahlak terpuji. Iya, baik Pak Sudul. Kira-kira bagian yang saya amati nanti, kira-kira bagian yang mana Pak Sudul? Yang melalui pembelajaran tutor sebaya. Oh, melalui anian tutor sebaya. Karena membaca itu sudah menjadi target dari Kemenang. Saya kan di bawah naungan Kemenang dan Dinas. Kemarin itu sempat membaca Al-Quran itu harus diaktifkan lagi di sekolah-sekolah. Nanti ada jenjang berikutnya menghafal Al-Quran. Siswa yang menghafal Al-Quran itu bisa didaftarkan di Kemenang. Nanti di apakah mendapat beasiswa atau gimana. Tapi intinya membaca terlebih dahulu, membaca dengan baik sesuai kaidah dari itu. Dari hasil MGMP. Oh, ya. Baik. Jadi nanti yang akan saya amati pada waktu anak-anak tutor sebaya itu ya Pak Sudul. Ya, baik. Kira-kira Pak Sudul, ini saya tanyakan lagi, kira-kira strategi yang Pak Sudul gunakan agar anak-anak mencapai keaktifan, menjiwai, mempraktekkan dan menerapkan tadi, kira-kira strategi Pak Sudul dalam pembelajaran ini apa Pak? Strategi saya yaitu menggunakan strategi mengarahkan siswa bagaimana aktif dalam pembelajaran, bagaimana itu stimulus yang saya berikan itu bisa ditangkap dan dicerna. Itu saja, mengarahkan. Berarti Pak Sudul ini menerapkan ini ya Pak ya, istilahnya bukan teacher center lagi, student apa muridnya sudah ya, kita tinggal Pak Sudul tinggal giring aja ya Pak ya. Iya. Oke Pak, harapan Pak Sudul dalam supervisi ini apa Pak harapannya? Sesuai dari pengantar dari tadi, ini untuk mengembangkan dari Pak Sudul sendiri, dari saya sendiri dalam hal mengajar atau belajar bersama siswa itu memang saya kurang. Yang pertama itu kurang apa ya, bahan-bahan ajar, kemudian seperti apa, seperti yang belajaran seperti gambar-gambar, kemudian menggunakan PowerPoint, yang perlu saya menggunakan. Khususnya saya belajar kebudayaan bagaimana membuat seperti itu, karena itu ada lombanya juga ya. Iya, sebenarnya ada lombanya, tetapi luar dari itu memang harus guru dituntut seperti wajib membuat bahan acara. Itu saya masih lemah di sana. Mudah-mudahan nanti setelah kita supervisi ini Pak Sudul juga ada ini ya Pak ya, ada yang dituju, tujuannya berhasil dicapai. Mungkin dari saya itu dulu Pak Sudul praobservasinya. Mudah-mudahan setelah ini kita lakukan supervisi di kelas bisa lancar seperti apa yang Pak Sudul sampaikan. Sukses ya Pak Sudul ya untuk supervisinya. Terima kasih Pak Sudul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Nah, kemudian rajin sekolah. Ya, bukan kalian sudah memiliki nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum saya memasuki materi, tolong ketua kelas dipersiapkan untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya saya akan memeriksa kehadirannya ya dulu ya. Ada yang tidak masuk? Hah? Ada apa tidak ada? Ada. Biasanya yang laki-laki memang 4 ya. Iya ya. Ini lengkap ya? Ya. Alhamdulillah. Abdul Awam hadir? Adinda hadir? Ahmad Maulana, ayo dirapikan dulu. Duduknya dipakai. Dirapikan dulu. Sudah ya? Sudah rapi? Sudah. Rapi, saya Pak Guru rapikan. Ya. Selanjutnya dibuka halaman 122 atau 123. Bab 6, alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian melihat langit? Pernah. Bagaimana langit itu? Apakah langit itu ada cagaknya? Ada tiangnya? Ada. Antara langit dan bumi itu kosong. Tidak ada. Kemudian ada tiangnya Mas Robert yang jatuh. Dan mana manusia? Yang ada di planet-planet itu jatuh semua. Nah, di dalam langit ada apa saja? Ayo coba. Bulan. Dia ada. Kemudian planet, meteor ya. Nah, apakah kalian pengen sampai ke sana? Ada yang bilang mau jadi astronot. Siapa yang mau jadi astronot? Kalau kalian mau jadi astronot, kalian harus memiliki ilmu. Apakah Allah itu menciptakan tidak berdasarkan ilmu? Berdasarkan ilmu. Jaga keseimbangan bagaimana alam, bagaimana langit sekiranya tidak kokoh. Nah, bagi kalian kejarlah ilmu, tuntutlah ilmu sampai kalian menjadi astronot. Kalau sekiranya kalian bisa menjadi astronot sampai ke bulan, di bulan itu tidak ada gravitasi loh. Gravitasi ini gini, Pak. Kalau di bulan begini, lembab. Tidak ada tekanan udara, tidak ada. Nah, jadi kalian tidak boleh malas belajar. Tutuplah ilmu. Siap. Apa sih hukumnya menuntut ilmu? Ada yang tahu? Wajib. Bagaimana sih hadisnya? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kali diulang dengan sempurna. Talabul ilmi
ala kulli muslimin wa muslimatin. Ada juga utlubul ilmah walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kemudian ada juga utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya ibu sampai kematian liang lahat. Tahu liang lahat? Kalau di kuburan kan begini, masukkan jenazahnya itu liang lahat atau sampai mati. Jadi kalian itu menuntut ilmu wajibnya bukan setelah sekolah SMA, setelah kuliah sudah stop, bukan. Tapi sampai sampai mati. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, langsung saja ke materi kegiatan inti pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan materi pertama yaitu tentang satu Quran surat Al-Anbiya. Baik, pada materi kali ini kita akan membentuk kelompok. Ya, kelompok yang mana ada satu yang akan membacakan tartil, yang lain yang mengikuti seperti yang setiap hari kalian lakukan di pondok. Ya, langsung hadap hadapan. Ya, hadap hadapan. Yang jadi tutor itu, yang jadi tutor hadap ke barat. Kamu ya? Aku. Yang jadi tutor kacung ya. Tutor itu jadi pemimpin tartilnya. Siapa jadi kelompok laki-laki? Nomor satu. Tiga. Yakin ya? Halaman 103. 28. Yang saya nilai yaitu sesuai kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan lunas. Siapa tahu baca lunas? Nun tasdid atau nun tasdid itu dibaca dengung, ya. Jadi peserta didik yang pandai tersebar pada setiap kelompok. Tiap kelompok mempelajari materi dibantu tutor supaya guru tetap berperan sebagai narasumber kesimpulan dan klarifikasinya. Baik, yang saya nilai yang pertama, aspeknya saya nilai makharijul huruf, sifat huruf, ahkamul huruf, ahkam mat, panjang, muro'ah kalimat wal ayat. Skor penilaiannya 5 sangat lancar, 4 lancar, 3 sedang, 2 kurang. Baik, langsung saja kita baca terlebih dahulu ayat Al-Anbiya semuanya.
Bunna. Ada? Ada. Ada berapa? Ada satu. Apa? Anta. Jadi kalau ada bacaan anta nun tasdid itu dinamakan gunna. Bacaan gunna. Nah, dari kelompok 1. Ayo. Kamu yang baca, kamu yang pimpin, yang lain. Ayo. Ya, 1, 2, 3. Ayo belum siap. Siapkan dulu. Ayo cepat ini. Siapkan tukarnya. Jadi ini saya nilai ya. Tuh, 1, 2, 3. Ikuti 1, 2, 3. Suaranya harus dikeluarkan ya, jangan tidaknya dibarukan, harus semangat ya. Ayo silakan kelompok 3. 1, 2, 3. Penilaiannya lah. Nah, dari sekarang sudah banyak naik 1. Ya. Nah, ayo kembali ini. Ayo mulai. 2, 3. Ya memang yang tidak tahu itu.
Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma satu dua tiga wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy terima kasih anak-anakku yang saya banggakan. Sebagai penutup, kalian harus berkomentar bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini. Ayo. Kenapa? Karena bisa membaca Al-Quran bersama. Kemudian apa pelajaran tajwidnya yang kalian pelajari hari ini? Bacaan guna. Bacaan apa guna itu? Nun tasdid atau didengungkan, bacaannya didengungkan. Terima kasih. Kalian di rumah jangan malas-malas belajar untuk membuka lagi pertemuan yang akan datang, yaitu Pak Guru akan menilai hafalan dari itu. Ya, siap? Ya. Baik. Anak-anakku yang saya banggakan, mari kita tutup bersama-sama pertemuan kali ini dengan membacakan Alhamdulillah, tapi harus kompak bersama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.